Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang makalah dan review artikel dari jurnal. Yang mana kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Syafiratul Mar'ah dengan NIM 18031-030, dan kedua rekan saya yaitu Laras Trimayora dengan NIM 18031-044, dan satu rekan saya lagi yaitu Sorensen Febrian dengan NIM 18031-085. Untuk materi kali ini kami akan membahas 5 pokok kajian. Yang pertama yaitu pengertian makalah, dan yang kedua adalah pengertian artikel, dan yang ketiga adalah penulisan makalah, dan yang keempat adalah review artikel, dan terakhir kelima yaitu penulisan makalah berdasarkan hasil review artikel. Dan untuk materi yang pertama yaitu pengertian makalah yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu makalah secara umum adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan membahas permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Umumnya pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik maupun tugas non-akademik. Selanjutnya yaitu pengertian makalah berdasarkan ahli. Yang pertama yaitu menurut Panuti Sujiman, yaitu makalah ialah karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu. Yang biasanya makalah dimuat di majalah atau koran, tetapi makalah dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Dan yang kedua adalah menurut WJS Poewadarminta, yaitu makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah menurut Tanjung dan Ardial, yaitu makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang dituliskan secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Dan yang keempat adalah menurut Surakman, makalah ialah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Dan yang terakhir adalah menurut KBBI, yaitu makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Dan makalah ialah karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Dan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis makalah. Di sini jenis-jenis makalah ada 4. Yang pertama yaitu makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang berdasarkan pada kajian teoritis dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dan selanjutnya yaitu makalah induktif. Makalah induktif merupakan suatu makalah yang ditulis berdasarkan data yang empiris dan bersifat objektif, berdasarkan pada apa yang diperoleh dari lapangan. Dan yang selanjutnya yaitu makalah kajian. Makalah kajian adalah makalah yang biasanya digunakan sebagai sarana pemecahan suatu permasalahan yang kontroversial. Dan yang terakhir adalah makalah kerja. Makalah kerja adalah makalah yang dibuat dari hasil penelitian dan yang memungkinkan penulis untuk berargumentasi dari suatu permasalahan yang dibahas dan didapatkan dari proses penelitian tersebut. Dan ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam beberapa makalah, yaitu ciri-cirinya. Makalah yang pertama yaitu makalah harus akurat dan menyeluruh. Maksudnya di sini ialah makalah yang dibuat haruslah menyajikan fakta-fakta dan gagasan yang lengkap dan akurat dan tuntas. Dan yang kedua adalah makalah harus memiliki sumber yang dapat dipercaya. Yaitu maksudnya yaitu ciri dari makalah yang paling penting dari setiap makalah, di mana makalah yang bagus mengakui sumbangan penulis lain yang karyanya tentang topik sejenis. Dan yang terakhir adalah harus seimbang. Maksudnya di sini yaitu makalah yang dibuat harus mempunyai sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan untuk materi selanjutnya yaitu pengertian artikel yang akan diterangkan oleh rekan saya yaitu Sorensen Febrian. Kepada Sorensen Febrian dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tentang pengertian artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan yang lainnya. Bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Pengertian artikel menurut para ahli, yang pertama itu menurut Sumandiria, artikel ialah sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat seorang mengupas tuntas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial dengan tujuan memberitahu, mempengaruhi, menghibur, serta meyakinkan pembaca. Kalau menurut Al-Aqli, artikel merupakan suatu tulisan yang ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu dan setiap pembahasan dikaji, diselesaikan dengan cara tuntas, lugas, dan jelas, sehingga para pembaca dapat mengambil intisari dari karangan yang ditulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah salah satu karya tulis secara lengkap seperti esai pada majalah atau laporan berita, surat kabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ciri-ciri artikel. Yang pertama itu isi tulisan didasari oleh fakta, bukan sekedar mitos. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, memiliki opini atau analisis pemikiran-pemikiran penulis yang didasari fakta. Keempat, menggunakan metode penulisan yang sistematis. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Selanjutnya itu jenis-jenis artikel. Yang pertama itu narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi, terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. Di dalam narasi, kejadian ada tokoh yang menghadapi konflik. Selanjutnya yaitu tentang deskriptif, atau bisa juga kita sebut dengan deskripsi. Deskripsi ini berisi karangan, gambaran yang mengenai suatu hal atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang argumen. Argumen ini adalah karangan yang bertujuan membuktikan suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Selanjutnya yaitu persuasi. Persuasi ini merupakan karangan yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi, pekarangan mengharapkan adanya sikap motorik berupa pembuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sorensen Febrian yang telah menjelaskan materi tentang pengertian artikel. Dan untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh teman kita yaitu Laras Trimayora, kepada Laras Trimayora dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang penulisan makalah. Penulisan makalah yang benar dan baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cover. Cover atau sampul sebuah makalah harus memuat judul makalah, nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tahun terbit. Yang kedua, abstrak. Abstrak ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, daftar isi. Dalam daftar isi harus memuat informasi mengenai hal-hal yang aman dari si makalah. Bab dan subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman, agar hal tersebut memudahkan pembaca menemukan bahan yang ingin dibaca. Yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar mencakupi isi keseluruhan makalah, yang membahas isi makalah secara menyeluruh tetapi tidak spesifik dan detail. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan adalah pembahasan dari awal topik penelitian dalam makalah.
disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Pendahuluan dapat dijelaskan secara umum dan singkat, namun tujuan dan makna yang disampaikan jelas. Kemudian, latar belakang. Pada bagian ini dijelaskan permasalahan yang ditemukan dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti serta dianalisa dalam makalah. Latar belakang ini dijelaskan dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pokok masalah yang ditemukan. Rumusan masalah biasanya singkat dan padat, berisi poin-poin pertanyaan atau masalah yang diteliti. Rumusan masalah adalah hasil dari bahasan pada latar belakang yang telah diulas sebelumnya. Kemudian tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan berisi manfaat penelitian yang akan dilakukan. Manfaat diperoleh setelah ditemukan hasil atau kesimpulan dari permasalahan dan konfirmasi dari hipotesis awal. Kemudian isi. Isi menjelaskan tentang permasalahan, penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data-data yang diperoleh di lapangan. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan adalah penjabaran dari hasil penelitian yang didapatkan. Kesimpulan juga menjabarkan apakah penelitian yang dilakukan telah menjawab rumusan masalah atau masih diperlukan penelitian lanjutan. Kemudian saran. Saran ditujukan kepada pembaca. Saran diambil dari kesimpulan penelitian agar dapat dikembangkan, ditindaklanjuti maupun diterapkan. Selanjutnya penutup. Daftar penutup berisi harapan penulis kepada pembaca. Penulis dapat memberikan kesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulis atas kontribusinya untuk menyelesaikan masalah penelitian. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi yang dicantumkan atau yang digunakan dalam penyusunan makalah. Selanjutnya, review artikel. Review adalah sebuah ringkasan tinjauan dari beberapa sumber entah dari film, buku, berita, dan lainnya. Bagaimana cara mereview artikel dengan benar dan baik? Yaitu melalui yang pertama pendahuluan. Bagian pendahuluan ini sangat penting sekali karena keputusan dari pembaca untuk mau membaca hasil artikel review kita biasanya tergantung pada kesan yang mereka dapatkan saat membaca kalimat atau paragraf pertama. Pada bagian pendahuluan ini kita dapat menceritakan apa saja hal yang sangat berkesan, mengapa kita tertarik dan suka sehingga mau menulis artikel reviewnya. Yang kedua, latar belakang. Di bagian latar belakang ini, umumnya para penulis artikel review akan mendeskripsikan atau menggambarkan beberapa hal mengenai produk yang sedang ia review. Tidak lupa poin paling penting dalam mereview artikel. Menuliskan poin-poin penting ini memiliki manfaat yang besar sekali dalam memperkenalkan produk yang direview secara lebih jujur dan terbuka kepada pembaca, sehingga hal ini dapat menciptakan timbal balik yang positif. Kemudian, bagaimana cara penulisan makalah hasil review dari artikel? Nah, di sini kelompok kami menyajikan suatu makalah yang telah mereview suatu artikel. Dapat teman-teman lihat pada slide di bagian sebelah kiri merupakan cover yang berisi judul, logo perusahaan atau instansi, kemudian institut, nama penulis, tempat dan tahun terbit. Sedangkan di lembar kedua terdapat kata pengantar yang mencakupi isi seluruh makalah yang membahas sisi makalah secara menyeluruh tetapi tidak spesifik dan detail.
Selanjutnya, pada bab 1 terdapat pendahuluan. Sedangkan di sebelahnya terdapat bab 2, yaitu review teori. Nah, di sini, review teori ini terdiri dari definisi tata guna lahan, pembagian tata guna lahan, keterkaitan harga lahan, jarak, dan penggunaan lahan. Kemudian pada bab 3 terdapat review dari artikel. Review artikel ini merupakan hasil intisari dari artikel yang dibaca si pembuat makalah. Kemudian pada bab terakhir yaitu pembahasan. Dan tidak lupa terdapat daftar pustaka, yaitu referensi yang dicantumkan atau yang digunakan dalam penyusunan makalah tersebut. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Larastri Mayora yang telah menjelaskan pokok kajian materi kita yang terakhir, dan selanjutnya yaitu cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata yang telah terlontarkan, karena kesalahan itu terdapatnya pada kami dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.